Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema teladan dalam perkataan. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius, supaya Timotius menjadi seorang yang dapat diteladani. Ya, artinya levelnya bukan lagi hanya sebatas mampu melakukan, tetapi bagaimana dia sudah menjadi teladan, menjadi patron, menjadi pola bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kalau kita membaca, kita akan menemukan ada 5 teladan yang mesti dilakukan oleh Timotius. Oleh karena itu, saya akan membahasnya secara berseri, mulai dari bagian yang pertama sampai dengan bagian yang kelima di dalam beberapa waktu yang akan datang. Dan hari ini kita akan belajar tentang teladan di dalam perkataan. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, di sana firman Tuhan mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, kalau kita membandingkan teologi Rasul Paulus dengan teologi Yakobus, di sana ada suatu macam kesinambungan atau benang merah. Bagaimana menganggap perkataan itu adalah sesuatu yang penting, ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia menjadi teladan, maka Yakobus menulis bahwa seseorang yang bisa mengendalikan perkataannya atau mengendalikan lidahnya, maka orang tersebut adalah orang yang sempurna. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kita menjaga perkataan kita. Nah, saya menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan ada 3 alasan mengapa kita perlu menjaga perkataan kita. Alasan yang pertama kita temukan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Iya, alasan pertama kenapa kita harus menjaga perkataan kita adalah karena perkataan kita itu berkuasa. Nah, kenapa perkataan kita berkuasa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu kita berbeda daripada makhluk hidup yang lainnya. Kalau saya membaca salah satu dari penafsiran di sana dikatakan, fakta besar membedakan manusia dari ciptaan lainnya yaitu bahwa manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Dia adalah pribadi yang memiliki kemampuan berpikir. Jadi manusia itu memiliki kemampuan berpikir, merasa berkehendak, dengan disertai kecakapan kehidupan dan pertumbuhan moral. Oleh karena itu, ketika seseorang bisa menjaga perkataannya, maka dia sedang berkuasa untuk mengendalikan hidupnya. Manusia juga tidak sekedar memiliki kecakapan untuk kehidupan moral, tetapi juga kecondongan moralnya yang membuatnya mengasihi Allah, mencintai kebenaran, dan membenci kejahatan. Nah, kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki kesegambaran, ya, memiliki keserupaan dengan Allah. Dan inilah yang mesti kita pegang supaya kita bisa menjaga perkataan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menjadi teladan bagi sesama kita. Itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua kenapa kita harus menjaga perkataan kita adalah karena perkataan kita memiliki dampak bagi orang lain. Entahkah di sini memiliki dampak yang buruk atau juga memiliki dampak yang baik, ya. Amsal 12 ayat 18 mengatakan demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Jadi, dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, kita bisa memberikan semangat kepada orang lain, tetapi dengan perkataan juga kita bisa membunuh orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, karena kita tahu memiliki dampak yang luar biasa, maka kita harus menjaga perkataan kita. Kalau bisa, keluarkanlah perkataan-perkataan yang memang membangun. Ya, senada dengan apa yang disampaikan kepada Timotius, Rasul Paulus juga pernah menulis kepada jemaat di Efesus. Di
Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan perkataan-perkataan yang bisa membangun orang lain. Karena itu adalah hal yang penting bagi kehidupan kita sendiri. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga perkataan kita dengan luar biasa, dengan bijak, dan juga dengan hati-hati. Karena perkataan kita memiliki dampak bukan hanya bagi orang lain, tetapi terutama kepada diri kita sendiri. Ya, kita mengenal istilah mulutmu harimaumu. Ya, kalau sekarang mungkin mengalami perluasan makna ya, jarimu adalah harimaumu. Ya, ketika kita menulis di medsos. Ya. Nah, ayat firman Tuhan di mana dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, sebab semua kita bersalah dalam banyak hal. Ya, jadi kita sebenarnya banyak bersalah nih dalam segala. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu adalah manifesto ya, atau gambaran dari keadaan hidup kita sebenarnya. Kalau orang tersebut mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor ya, maka sesungguhnya tubuhnya itu kotor ya. Karena dari dalam hatinya sudah tercermin melalui ucapan-ucapan yang dia keluarkan. Yakobus 3 ayat 6 di sana dikatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perkataan yang kita keluarkan melalui lidah kita ataupun melalui mulut kita itu sangat berdampak terhadap kehidupan kita sendiri. Katakanlah saya gosip gitu ya, maka sebenarnya orang juga mungkin bisa menggosipkan saya. Ya, oh ternyata dia itu tukang gosip. Nah, ketika kita berkata, oh dia itu tukang gosip, berarti perkataan-perkataan yang selama ini dia sampaikan itu balik kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu 3 hal yang kita pelajari pada sore hari ini. Alasan kita menjaga perkataan kita karena kita ini berkuasa. Berkuasanya dari mana? Kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Lalu yang kedua, perkataan kita memberi dampak bagi orang lain, baik itu perkataan yang buruk ataupun perkataan yang baik. Tetapi sebisa mungkin kita menggunakan perkataan-perkataan yang baik dan juga membangun. Dan yang ketiga, perkataan kita itu membawa dampak bagi diri kita sendiri. Kalau kita ingin maju, maka pergunakanlah perkataan-perkataan yang positif. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya memberkati saya dan saudara. Shalom.